cek lab itu penting buat moms yang sedang hamil karena ada manfaatnya. Yang pertama, kita bisa cari tahu nih, gimana kondisi moms atau gimana kondisi tubuh moms pada saat hamil. Apakah misalnya moms kekurangan sel darah merah atau misalnya ada tanda-tanda infeksi tertentu, itu juga bisa kita lihat nih sebagai baseline pada saat moms sedang hamil. Nah, pemeriksaan selanjutnya yang bisa moms lakukan adalah pemeriksaan cek kadar gula darah. Kadar gula darah pada saat hamil itu juga penting diketahui karena kita juga harus bisa melihat nih apakah ada potensi untuk moms yang sedang hamil ini menderita penyakit diabetes atau kencing manis pada saat hamil. Apabila moms menderita kencing manis, nah itu juga bisa tuh diturunkan ke baby yang dikandung. Nah, pemeriksaan darah ini atau laboratorium darah ini tidak perlu untuk dilakukan rutin, misalnya trimester 1, trimester kedua, trimester ketiga, tidak. Jadi ada beberapa periode waktu yang memang kita sarankan nih. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik mengenai apakah ibu yang sedang hamil ini perlu melakukan cek darah atau cek lab. Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Yang tulisan subscribe, tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi pada saat moms sedang hamil, itu memang kita rekomendasikan untuk moms itu cek darah. Cek darahnya itu cek lab ya. Jadi bukan cek darah dari tekanan darah tensinya. Itu juga perlu. Cek lab itu penting buat moms yang sedang hamil karena ada manfaatnya. Yang pertama, kita bisa cari tahu nih, gimana kondisi moms atau gimana kondisi tubuh moms pada saat hamil. Apakah misalnya moms kekurangan sel darah merah atau misalnya ada tanda-tanda infeksi tertentu, itu juga bisa kita lihat nih sebagai baseline pada saat moms sedang hamil. Dan juga kita juga bisa nih memeriksa apakah misalnya ada infeksi penyakit menular seksual atau misalnya penyakit infeksi lainnya yang bisa diturunkan ke si babynya. Misalnya HIV atau misalnya ada hepatitis, itu juga bisa tuh si baby yang dikandung itu juga bisa ada potensi untuk terkena infeksi tersebut. Jadi ada beberapa pemeriksaan darah atau laboratorium yang bisa moms lakukan pada saat moms sedang hamil. Yang pertama adalah pemeriksaan darah lengkap. Jadi pemeriksaan itu kita dapat melihat sebagai baseline-nya apakah tadi moms kekurangan sel darah merah atau ada anemia atau kelainan darah, itu juga bisa kita lihat dari pemeriksaan darah lengkap tersebut. Atau misalnya ada kelebihan sel darah putih atau misalnya juga ada trombositnya kok kurang banget ya, rendah sekali. Nah, itu juga kita bisa lihat. Oh, misalnya ada infeksi demam berdarah. Nah, itu juga bisa kita lihat dari pemeriksaan sel darah lengkapnya itu. Lalu yang kedua, kita juga bisa melihat panel-panel infeksinya. Misalnya tadi ada infeksi HIV, ada infeksi hepatitis, ada juga misalnya terinfeksi dari TORCH. Ya, itu seringkali juga ditanyakan tuh, yaitu penyakit yang disebabkan oleh beberapa kuman atau virus. Contohnya misalnya adanya toksoplasma. Jadi toksoplasma itu adalah parasit ya, yang biasanya bisa tertular, lalu bisa ditularkan juga nih ke baby yang dikandung. Nah, untuk info tentang TORCH sendiri itu juga sudah pernah dibahas, tinggal klik linknya di sini ya. Jadi untuk nonton video lengkapnya. Jadi TORCH itu misalnya ada toksoplasma, ada rubella, cytomegalovirus, dan juga herpes. Itu nanti tinggal ditonton videonya aja. Nah, pemeriksaan selanjutnya yang bisa moms lakukan adalah pemeriksaan cek kadar gula darah. Kadar gula darah pada saat hamil itu juga penting diketahui karena kita juga harus bisa melihat nih apakah ada potensi untuk moms yang sedang hamil ini menderita penyakit diabetes atau kencing manis pada saat hamil. Apabila moms menderita kencing manis, nah itu juga bisa tuh diturunkan ke baby yang dikandung. Jadi baby yang dikandung ini juga bisa nih terkena kencing manis. Nanti pada saat nanti udah lahir, nanti kita bisa melihat kadar gula darah si babynya. Nah, pemeriksaan darah ini atau laboratorium darah ini tidak perlu untuk dilakukan rutin, misalnya trimester 1, trimester kedua, trimester ketiga, tidak. Jadi ada beberapa periode waktu yang memang kita sarankan nih untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium darah. Moms untuk pemeriksaan sel darah lengkap atau panel-panel infeksi itu memang bisa dilakukan di trimester yang pertama. Lalu misalnya untuk pemeriksaan kadar gula darah, moms boleh lakukan di trimester yang kedua. Dan juga pada umumnya nanti pada saat moms sudah mau mendekati persalinan, itu juga tuh akan diperiksa lagi tuh pemeriksaan laboratorium darahnya, termasuk juga faktor-faktor pembekuan darahnya, kekentalan darahnya itu seperti apa, itu juga bisa diperiksa di trimester yang ketiga.
Nah, untuk moms yang ingin melakukan pemeriksaan cek laboratorium, jadi itu tidak perlu takut, aduh nanti jarum yang digunakan nanti gede banget seukuran kayak mau transfusi darah, itu enggak. Jadi jarum yang digunakan adalah jarum yang kecil. Pemeriksaan darahnya tentu yang darah yang akan diambil adalah dari lengan. Dan pada umumnya tidak diperlukan untuk moms puasa ya. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan tertentu yang dibutuhkan puasa, nanti akan diinfokan ke moms pada saat moms ingin periksa darahnya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.